Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Arifa dengan NPM 240810800151 dari Program Studi Statistika Universitas Syiah Kuala. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar biostatistika yang berjudul Additive Interaction Between Obesity and Insulin Resistance on Hypertension in a Chinese Rural Population. Masuk ke bagian latar belakang, prevalensi hipertensi global terus meningkat pesat hingga menyentuh angka sekitar 12,78 juta kasus. Kondisi ini memicu beban besar pada penyakit kardiovaskular serta kematian dini. Dalam dunia medis, tiga faktor utama yaitu resistensi insulin, obesitas, dan hipertensi terbukti saling berkaitan erat dan seringkali terjadi bersamaan pada pasien. Berbagai indikator obesitas selama ini didefinisikan lewat body mass index untuk massa tubuh total dan waist circumference untuk obesitas perut. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa body fat percentage atau presentasi lemak tubuh aktual terbukti menjadi prediktor hipertensi yang kuat, bahkan bagi individu yang tidak tergolong obesitas secara kriteria konvensional BMI atau WC. Terdapat pula debat ilmiah di mana peran obesitas menjembatani resistensi insulin dan hipertensi masih kontroversial, serta celah riset di mana pengaruh spesifik persentase lemak tubuh PF% belum pernah dievaluasi. Berikutnya adalah masalah dan tujuan penelitian. Terkait masalah penelitian, poin pertama adalah masalah utama dalam penelitian ini yaitu adanya ketidakpastian mengenai bagaimana efek bersama serta interaksi aditif antara tingkat obesitas dan resistensi insulin dalam memengaruhi risiko hipertensi. Poin kedua adalah komparasi indeks obesitas. Terjadinya kebingungan di literatur ilmiah mengenai indeks mana, apakah BMI, WC, atau BF% yang paling kuat berinteraksi secara biologis dengan resistensi insulin untuk memicu lonjakan kasus hipertensi di populasi pedesaan. Kemudian berdasarkan masalah tersebut, tujuan pertama dari penelitian ini adalah mengevaluasi kekuatan hubungan murni antara insulin dengan risiko terjadinya hipertensi. Kemudian untuk tujuan kedua adalah menilai dan membandingkan interaksi aditif antara BMI, WC, dan BF% dengan resistensi insulin terhadap risiko hipertensi pada populasi pedesaan di Cina. Selanjutnya adalah data dan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data berskala besar dari China Northwest Natural Population Cohort Ningxia Project dengan melibatkan 4.888 responden dewasa yang memiliki rata-rata usia 57 tahun. Komponen variabel dalam penelitian ini meliputi yang pertama variabel dependen atau variabel terikat, yaitu status hipertensi pasien dengan keterangan ya dan tidak. Kemudian yang kedua, variabel independen atau variabel bebas, yaitu tingkat resistensi insulin, indikator obesitas umum, indikator obesitas sentral atau perut, dan indikator komposisi lemak tubuh. Dan variabel confounder atau variabel perancu terdiri atas usia, jenis kelamin, pendidikan, merokok, konsumsi alkohol, riwayat hipertensi, riwayat diabetes, FBG, SBP, TC, dan TG. Selanjutnya adalah ringkasan metode statistika yang digunakan beserta tujuannya masing-masing. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan karakteristik responden. Kemudian ada t-test dan Mann-Whitney, yang bertujuan untuk membandingkan variabel numerik. Kemudian ada uji chi-square, yang bertujuan untuk membandingkan variabel kategorik. Yang keempat ada regresi logistik multivariat yang bertujuan menghitung odds ratio. Dan yang kelima ada analisis interaksi aditif yang bertujuan mengukur efek gabungan obesitas dan IR. Dan yang terakhir ada RI dan AP yang bertujuan mengukur kekuatan interaksi. Kemudian selanjutnya adalah variabel confounder atau variabel perancu.
Variabel perancu yang dikontrol meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, merokok, konsumsi alkohol, riwayat hipertensi, riwayat diabetes, FBG, SBP, TC, dan TG. Peneliti membaginya ke dalam tahapan model berikut. Model pertama yaitu tanpa penyesuaian. Kemudian model kedua yaitu faktor demografi dan riwayat penyakit. Model ketiga yaitu faktor metabolik. Dan model keempat yaitu indikator obesitas. Selanjutnya adalah hasil utama penelitian mengenai hubungan HOMA-IR dan hipertensi. Terdapat tiga temuan kunci, yaitu yang pertama, HOMA-IR terbukti berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi. Kemudian yang kedua, nilai OR atau odds ratio mengalami penurunan setelah dilakukan penyesuaian terhadap variabel confounder. Dan yang ketiga, setelah memasukkan indikator BMI, WC, dan BF%, hubungan menjadi lebih lemah. Selanjutnya adalah penjabaran hasil analisis interaksi antara HOMA-IR dan obesitas. Yang pertama, hasil kombinasi BF% dengan HOMA-IR menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai ERI sebesar 0,32 dan nilai AP sebesar 0,33. Sementara itu, untuk kombinasi BMI dan HOMA-IR menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Begitu pula dengan kombinasi WC dengan HOMA-IR yang memberikan hasil tidak signifikan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa BF% merupakan indikator obesitas yang paling kuat berinteraksi dengan resistensi insulin terhadap risiko hipertensi. Sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, resistensi insulin terbukti berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi setelah dilakukan penyesuaian terhadap berbagai faktor perancu, terutama indikator obesitas. Hubungan tersebut menjadi lebih lemah, yang menunjukkan bahwa obesitas memiliki peran penting dalam hubungan antara resistensi insulin dan hipertensi. Penelitian ini juga menemukan adanya interaksi aditif yang signifikan antara persentase lemak tubuh atau BF% dengan resistensi insulin terhadap risiko hipertensi. Sebaliknya, tidak ditemukan interaksi yang signifikan antara BMI maupun lingkar pinggang atau WC dengan resistensi insulin. Oleh karena itu, BF% dapat dianggap sebagai indikator obesitas yang lebih baik dibandingkan BMI atau WC dalam menjelaskan hubungan antara resistensi insulin dan risiko hipertensi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.